Teman-teman, banyak orang menganggap bahwa produktivitas itu cuma bisa dilakukan di tempat kerja. Padahal dari waktu pertama kita bangun tidur, aktivitas pagi, dan sampai waktu kita pulang kerja, aktivitas malam hari kita, itu kita bisa tetap jadi orang yang produktif. Nah, teman-teman, kali ini gue bakal bagiin beberapa ide kreatif yang mungkin bisa dilakuin untuk kalian tetap kreatif dan produktif di rumah. So, kita sama-sama tonton videonya sampai selesai ya. Nah, teman-teman, yang pertama adalah belajar masak. Dan belajar masak ini, teman-teman, buat kalian yang udah expert masak, yang udah biasa masak, kalian bisa explore menu yang belum pernah kalian coba. Dan buat teman-teman yang belum pernah masak, kalian bisa cari resep-resep sederhana yang bisa kalian coba dan kalian praktekin untuk bisa bikin acara di rumah tetap seru. Ya, bisa lakuin ini sama pasangan atau bahkan ngelibatin anak kalau memungkinkan. Menu-menu sederhana, teman-teman, pastinya akan jadi satu activity yang seru. Yang kedua, teman-teman, bikin art and craft. Nah, art and craft ini nggak cuma buat anak-anak, teman-teman, buat kita. Tapi kalau kita mau melibatkan anak-anak, lebih seru pastinya. Jadi, kayak kemarin gue sama Raylin sempet bikin yang namanya bubur koran. Kita bikin huruf-huruf, kita bikin bentuk-bentuk tertentu yang lucu, yang dia suka, dan semuanya jadi menyenangkan. Art and craft ini sederhana, nggak perlu kalian beli peralatan yang mahal. Cari aja barang-barang yang ada di rumah, yang available, kalian pakai supaya bisa bermanfaat dan jadi aktivitas yang menyenangkan selama kita ada di rumah. Kita tetap produktif, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk hubungan yang lebih baik, hubungan yang lebih berkualitas, waktu-waktu dilewatkan bersama anak dan istri. Yang ketiga, teman-teman, gue mau ngajak kita juga untuk beres-beres rumah. Nah, ini penting banget, teman-teman, karena selama kita bekerja, selama kita mungkin hidup bertahun-tahun, selama kita berumah tangga, ada banyak banget perabot baru yang masuk. Tapi perabot lama itu nggak keluar. Dan itu yang membuat rumah jadinya semakin kelihatan berantakan. Di prinsip hidup minimalis, teman-teman, ada yang masuk harus ada yang keluar. Itu yang menjaga supaya kita rasanya begitu masuk rumah tuh tetap enjoy, tetap enak, ngelihat tuh nggak berantakan. Kalian akan temukan banyak banget barang-barang yang dibuang sayang tapi nggak pernah dipakai. Nah, itu, teman-teman, yang gue suggest banget untuk kita kasihin, kita sumbangin. Banyak orang yang membutuhkan baju, ada gelas, piring, ya. Gue kemarin nemuin apa lagi, panci dan lain sebagainya. Banyak banget, teman-teman, di rumah yang nggak kepake. Dan setelah itu dikeluarin, ternyata rumah jadi lebih rapih, jadi lebih bisa tertata dengan baik. So, teman-teman, manfaatkan waktu yang ada selama kita ada di rumah untuk beres-beres. Yang keempat, teman-teman, sama beres-beres, tapi ini kita beres-beres handphone atau gadget kita. Kalau teman-teman selama ini mungkin pernah ngerasain, aduh, kenapa nih handphone jadi lemot banget gitu ya. Padahal awalnya pas lagi pertama baru beli nggak lemot. Semua handphone ngalamin kayak gitu, teman-teman. Ya, waktu kita pakai, kita jepret-jepret foto sana sini. Terus kemudian ada grup WhatsApp yang cukup banyak, dan seperti gua juga masih harus ada di situ, teman-teman. Dan banyak banget postingan-postingan yang nggak penting, ya. Foto-foto lucu, video-video lucu. Ya, which is cukup sekali nonton gitu, buang, delete aja. Nah, ada waktu nih selama kita di rumah, kita delete-deletin file-file kayak gitu. Kita bersihin lagi semua handphone kita, galerinya, dan juga folder-folder lain, ada dokumen-dokumen yang nggak penting dan sebagainya, itu bisa kalian bersihkan. Sehingga handphone pada waktu kita mau pakai lagi untuk kerja dan sebagainya, itu jauh lebih nyaman, jauh lebih cepat kerjanya. Ya, itu yang keempat, teman-teman. Yang kelima, teman-teman, cuci mobil atau cuci motor sendiri. Nah, kalau biasanya kita ke car wash atau misalnya kita cuci motor di tempat cuci motor, kali ini kalian punya waktu untuk bersihin motor atau mobil kita sendiri. Dan itu rasanya, teman-teman, ya, yang udah-udah, kalau buat coba buat cuci sendiri, itu rasanya ada kebanggaan, ada kepuasan tersendiri gitu loh. Dan bersih gitu kan, ngelihatnya enak. Nah, itu juga seru. Kalau ada anak, bisa diajak, bisa dilibatkan. Mereka akan menikmati aktivitasnya, ya, karena mungkin buat kita beban, buat dia mah happy, teman-teman, ya. Perlu coba aktivitas yang satu ini. Yang keenam, teman-teman, baca buku. Nah, baca buku ini nggak terbatas pada buku fisik, teman-teman. Kalian bisa download ebook, kalian bisa cari buku-buku juga yang mungkin selama ini udah pernah kalian beli tapi nggak pernah dibaca, atau kalian baca belum beres. Pasti ada, gue percaya di setiap rumah ada buku yang kayak gitu. Nah, ini waktunya kalian bisa baca buku, karena baca buku itu banyak manfaatnya, teman-teman, ya. Kalian bisa ambil waktu untuk namatin 1 atau 2 buku selama ada di rumah. Yang ketujuh, teman-teman,
kita bisa nyari video-video di YouTube yang bermanfaat, yang bisa nambahin skill kita, upgrade skill kita. Kita bisa cari video-video tentang produktivitas, kita bisa cari video-video tentang bagaimana menguasai skill tertentu misalnya. Nah, kayak sekarang kan lagi banyak banget tuh orang booming soal copywriting, apa sih, ngapain tuh copywriting, gimana cara nyari duit dari copywriting. Nah, kalian bisa explore, kalian bisa cari. Siapa tahu teman-teman justru di masa-masa kita lebih banyak di rumah ini, di masa-masa libur ini, bekerja di rumah, belajar di rumah, kita nemuin banyak hal baru yang bisa menjadi insight dan membuat hidup kita bertumbuh. Yang ke-8, olahraga. Teman-teman, olahraga itu nggak harus dilakuin di tempat olahraga. Nggak harus kita pergi ke tempat gym atau senam, tapi kita bisa lakuin di rumah. Dengan cara apa, teman-teman? Kalian bisa cari di YouTube, atau kalian bisa cari aplikasi-aplikasi yang membantu kita untuk melakukan gerakan-gerakan yang bisa dilakukan di rumah tanpa alat khusus. Dan gue sendiri, teman-teman, sampai kemarin gue masih coba untuk rutin melakukan lari. Dan gue pernah ukur, kalau kita lari kurang lebih 15 menit aja, teman-teman, itu dapat menghasilkan pembakaran sebesar 75 kalori. Dan kalau kita lakuin itu selama 1 minggu, coba kalian bisa hitung. Lumayan kan jumlahnya ya, 15 menit kayaknya bukan satu hal yang terlalu berat untuk kita lakuin. So, pastiin kita punya waktu juga untuk berolahraga. Yang ke-9, teman-teman, evaluasi hidup lu secara pribadi maupun bareng sama pasangan. Kita bisa ambil selai kertas untuk kita menulis di situ area-area di mana kita bertumbuh, area-area di mana kita mengalami penurunan. Dan gue bakal bagiin satu video khusus buat ngebahas ini, tapi ini bakal jadi satu aktivitas yang seru dan membuat kita tetap jadi pribadi yang produktif. So, teman-teman, itulah 9 ide dari gue, dari pengalaman gue pribadi maupun teman-teman yang share jadi ide buat gue juga di Instagram, di Facebook. Thank you, dan berharap video ini juga bisa bermanfaat buat kalian yang nonton, yang udah mulai mikir, gue harus ngapain lagi nih di rumah, udah boring banget, udah bosan banget. Pastikan kalian tetap produktif. Itu aja teman-teman, kalau video ini bermanfaat, kalian bisa bagiin sama teman-teman yang lain juga. Pastiin kalian udah subscribe, nyalain juga loncengnya. See you di video selanjutnya.